أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di Kitabul Jihadi Wasiyari, bab yang ke-33 dan juga nanti 34 ya. Di bab ke-33 ini dibawakan satu hadis, demikian pula di bab yang ke-34 nya. Ya. Kalau di Sahih Bukhari-nya hadis ke-2834 dan yang setelahnya 2836. Adapun di kitab Syekhnya hadis ke-45 dan 46. Baik. Akhir pertemuan kita mungkin kita sudah membacakan sebagian hadisnya, namun kita ulangi kembali di sini sedikit ya, tentang bab at-tahfidhi 'ala al-qital, bab memotivasi untuk berperang ya, mengobarkan semangat perang. Qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala itu di surat Al-Anfal ayat 65, harribil mu'minina ya ayyuhan nabiyyu harribil mu'minina, hai Nabi, kobarkanlah semangat kepada orang-orang mukmin untuk berperang dan berjihad fi sabilillah. Dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari ya, sanad-sanadnya qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Muawiyah bin Amr qala haddatsana Abu Ishaq an Humayd qala sami'tu Anas, di sampai di Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. Sedikit hadisnya yang panjang ya. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar di pagi hari ya, setelah sholat subuh ketika mau persiapan perang Khandaq. Khandaq ya, nama lainnya perang Ahzab, Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Ahzab, yang terjadi di tahun kelima Hijriah di bulan Syawal, yang maksudnya ingin membentengi ya, jadi Rasulullah dan para sahabat ingin membentengi Madinah dengan cara menggali parit atau semacam yakni pembatas yang sangat dalam. Ini berkat usulan siapa? Para sahabat, yaitu Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu, berdasarkan pengalaman beliau ketika masih di Persia. Kalau dipupuk caranya begitu ya, dibuat parit yang mengelilingi kota yang mau dituju oleh musuh. Dan perang Ahzab itu musuhnya kira-kira yang banyak sekali. Kaum muslimin dia berkoalisi antara orang-orang kufar Quraisy
dan sebagian kabilah Yahudi yang membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, yaitu Bani Quraidah. Ya, ada juga Bani Qatafan, sampai jumlahnya mereka itu 10.000 orang, sementara kaum mukminin cuma 3.000 orang. Dan setelah dimusyawarahkan dalam usulan Salman Al-Farisi dikerjakan, nah inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat mereka. Dikatakan di sini, ya, fa'idal muhajirun wal ansar yaghfiruna fi qadatin baridatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati para sahabat muhajirin dan ansar sudah mulai menggali parit itu di pagi hari yang sangat dingin. Di kaum ini pada saat itu sedang mengalami musim dingin dan juga kondisi mereka juga kekurangan makanan. Banyak sekali hal-hal yang kalau secara logika ya kaum mukmin itu bakalan habis ya. Kalau secara apa? Logika dikepung oleh musuh-musuh mereka. Dia datang turun pertolongan Allah SWT ya, bahkan kaum mukminin tidak perang sama sekali dan bahkan musuh-musuh kocar kacir yang kalah dengan sebab apa Allah turunnya apa? Topan yang begitu dahsyat menerbangkan mereka. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika. Tidak punya abid, dia tidak punya yakni budak ataupun pekerja yang mengerjakan perbuatan itu. Jadi para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri yang turun menggali khandak itu. Falamma ra'a ma bihim min an-nasab wal ju'. Ketika Rasulullah SAW melihat ya, yang terjadi pada para sahabat sudah begitu kelelahan, kecapean dan juga kelaparan, maka Nabi pun berdoa. Doanya ya, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirin. Faqalu mujibina lahu. Jadi doanya begitu, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki yang berulang itu adalah kehidupan akhirat nanti. Dunia sifatnya kanan, dunia hanya sebentar, dunia darul ibtila wal imtihan. Dunia itu negeri ya ujian. Ada yang enak ya, di dunia ini, karena enaknya orang hidup di dunia ini tentu saja tidak enak. Tentu saja dia akan mengalami banyak masalah dan akhirnya dia juga mati. Itulah dunia. Makanya kata Nabi SAW, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang beneran yang betulan itu adalah kehidupan akhirat. Tidak ada kematian lagi sudah. Surga yang bahagia selama-lamanya, dan yang masuk jahanam waliyadzubillah sengsara selama-lamanya. Faghfir lil ansari wal muhajir. Maka ampunilah ya Allah orang-orang ansar dan muhajirin. Muhajir maksudnya muhajirin yang para sahabat dari Makkah. Dan kalau mendengar yakni doa Nabi ini, maka para sahabat menimpali. Faqalu mujibina lahu, nahnu alladziina bai'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abadan. Kita semua ini yang membaiat, berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jihad ma baqina abadan, untuk terus berjihad bilillah selama kita masih hidup di dunia ini, abadan ya selamanya. Mereka berjanji ya untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama mereka hidup di dunia ini. Wa fi riwayat ja'ala al-muhajirun wal ansar yahfiruna al-khandaq hawla al-Madinah. Dan dalam riwayat disebutkan dengan redaksi bahwa orang-orang muhajirin dan ansar, para sahabat ini, yahfiruna al-khandaq hawla al-Madinah. Mereka menggali parit cukup
dalam dan juga lebar di mengelilingi kota Madinah. Wa yanquluna turaba ala mutunihim, dan mereka memindahkan di atas punggung-punggung mereka, yang kulun, sambil mereka mengucapkan, dan ucapan-ucapan mereka ini yakni bait-bait syair yang sifatnya menyemangati dan memotivasi mereka. Ya, dan ini boleh. Dan nanti wazan baitnya itu namanya rojaz. Ya, rojaz itu wazan yang sering dipakai. Wazan itu timbangan bait, ya, bait syair dalam ilmu asal, ya, dalam ilmu arud, ilmu syair, itu yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Riwayatin, dalam riwayat lagi yang lain. Jadi Imam Bukhari bawakan beberapa narasi hadisnya dalam sahihnya. Ya, sedikit-sedikit ada perbedaan lafaz. Allahumma la aisha illa aishul akhirati fa akrimil ansar wal muhajirah. Nah, di sini fa akrim. Ya, tadi yang pertama faghfir, ya. Terus yang kedua fabarik. Nah, sekarang doa yang ketiga fa akrim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya yang baik kecuali kehidupan akhirat, maka fa'akrimil ansara wal muhajir, muliakanlah ya Allah orang-orang ansar dan muhajirin. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain lagi, la aisha illa aishul akhirah fa aslih. Nah, yang keempat ini berarti fa aslihil ansara wal muhajirah. Tidak ada kehidupan yang baik yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat, maka ya Allah fa aslih, ya, perbaikilah kondisi orang-orang ansar dan muhajirah. Wa fi riwayatin annahum yaqulun, dan dalam riwayat mereka kembali menimpali Nabi Muhammad SAW, ya, dikomentari oleh para sahabat yang lain setelah didoakan, nahnu alladhina baya'u Muhammadan 'alal Islam. Nah, ini alal Islam, kalau tadi alal jihad, di sini alal Islam ma baqina abadan. Ya, dan tentu riwayat-riwayat itu kalau digabungkannya maka berfungsi untuk melengkapi satu sama lain. Jadi kita paham, ya, doa-doa Nabi itu banyak untuk orang-orang para sahabat yang mulia, muhajirin dan ansar. Wa fiha yu'tauna bimil'i kaffay min sya'ir, minas sya'ir. Jadi dikumpulkannya untuk para sahabat setelah mereka kerja itu, ya, menggali parit, memindahkan tanah dan pasir dan batu di atas punggung mereka, makanan kurang, itu dikumpul-kumpulkan makanan, ya, bimil'i kaffay minas sya'ir, ya, cuman dapat yakni 2 kaf, ya mungkin 1 sok berupa gandum. Fa yusna'u lahum bi ihalatin sanikhatin tuda'u baina yadayil qaum. Setelah jadi itu gandum yang sudah dimasak itu
maka dibuatkan pula ihalatin sanikhah. Ihalah sanikhah itu idam, yaitu lauk yang biasa terbuat dari minyak ya, namanya duhan. Biasanya kan kalau roti atau roti gandum itu dicolek kalau untuk dimakan tuh pakai minyaknya, baik itu zaitun ataupun kubus sauda, ya minyak-minyak kan begitu ya. Dan orang-orang Arab Saudi suka minyak begitu ya, langsung dimakan. Tapi sayangnya ihala minyak ini sanikhah, sudah berubah. Sanikhah itu sudah tengik bahasa kitanya, sudah nggak enak ya. Dalam kitab-kitab Gharibul Hadis, sanikhah itu mutaghayyir at-ta'am, sudah berubah rasanya, nggak enak. Tapi ya nggak ada yang dimakan kecuali itu. Coba ya, sudah cuman satu sok ya, lauknya juga minyak tengik ya, subhanallah. Tuda'u baina yadayil qaum, ya, ditaruh di tengah-tengah kaum para sahabat. Wal qaumu jia'un, sementara mereka pada lapar. Wa hiya basyi'atun fil halqi wa laha rihun muntin, ya, sementara itu minyak untuk mencolek rotinya itu ya, itu sudah basyi'atun fil halq, dirasakan tidak enak di kerongkongan ya. Jadi baunya tidak, sebetulnya kurang layak ya untuk ya dimakan. Ya, barangkali sudah hampir kadaluarsa atau barangkali bahkan sudah apa? Kadaluarsa. Walaha rihun muntinun, dan memiliki aroma yang muntin ya, yang busuk, tidak enak. Subhanallah, lihat orang-orang paling mulia makan makanan seperti ini ya, subhanallah. Radhiyallahu anhu, makanya ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, membela Islam ya kurang dalam kondisi seperti ini ya, makanya sangat pantas jika Allah meridai mereka dan memasukkan mereka semua ke dalam surganya. Ini bab 33 dengan nomor hadis 2834. Nah, sekarang kita lanjutkan sekalian dibacakan bab berikutnya 34. Nomor hadis 2836. Imam Bukhari membawakan hadis dengan sanadnya, qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara radhiyallahu anhu. Nah, di sini berarti hadis Al-Bara ya, Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu wa yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memindahkan yakni tanah, pasir dan bebatuan itu, beliau mengucapkan begini, laula anta mahtadaina. Ya, ini juga berdoa ya. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami semua tidak akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Laula anta mahtadaina. Ya, kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wa fi riwayatin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab yanqulu at-turaba wa qad wara at-turabu bayada batnihi. Wa huwa yaqul, dalam riwayat kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yakni persiapan mau perang Ahzab ya, atau perang Khandaq. Nabi sambil memindahkan tanah, dan tanahnya itu betul-betul sudah mengotori dan menutupi putihnya perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan Nabi mengucapkan syair di sini ya, syair-syair ada 3 bait, yaitu kata Nabi, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil as-sakinata alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina
idza aradu fitnatan abaina. Nah, ini 3 bait syair. Yang pertama, laula anta mahtadaina. Kalau bukan karena engkau, ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Kami juga tidak bakalan bisa bersedekah. Kami juga tidak tahu salat. Ya. Maka di bait keduanya kata Nabi, fa anzilis sakinata alaina. Turunkanlah ya Allah kepada kami sakinah, ketenangan, ya alaina atas kami, wa thabbitil aqdama in laqaina, dan kokohkan, kuatkan, Waalaikumsalam, kuatkan, yakni kaki-kaki kami, in laqaina, kalau kami nanti ya Allah bertemu dengan musuh ya di medan perang. Innal ula qad baghaw alaina, sesungguhnya mereka, al ula itu alladzina ya, sesungguhnya mereka telah melampaui batas atas kami, telah berbuat zalim atas kami. Idza aradu fitnatan abaina, ya, ketika mereka menginginkan fitnah, ya, fitnah di sini merusak, ya, artinya merusak dan merangi Islam, maka abaina, kami tidak mau, kami lawan, ya Allah, kami melawan mereka. Nah, itu di satu riwayat. Wa fi riwayatin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Khandaq. Kata Al-Bara bin Azib, satu hari di persiapan perang Khandaq, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yanqulu turab, dan tentu antum harus paham ya, menggali paritnya ini lama, berpekan-pekan, bukan berhari-hari lagi. Disebutkan sekitar 3 pekan, hampir sebulan. Bukan macul ya, pakai alat seadanya. Belum ada cangkul, belum ada kop, ya, belum ada peralatan. Ya, sebisa-bisa dipindahin tanah segitu banyaknya ya, pasir. Kita tahu Madinah itu harrah ya, Madinah itu kalau tidak pasir ya, dia sahra, dia harrah, bebatuan. Bebatuan yang kecil, ada yang besar. Beda sama Mekah. Kalau Mekah itu batu semua, nggak bisa dicangkul, cangkulnya patah ya. Tapi kalau Madinah pasir, dia sahra ya, dan kemudian banyak bebatuan, dari yang kecil sampai yang besar-besar. Dan banyak peristiwa aneh-aneh ketika penggalian parit itu. Di antaranya ya, Nabi berhasil memecahkan batu yang besar sekali. Itu berarti kan mukjizat itu. Makanan yang tiba-tiba banyak ya, karena memang aslinya tidak ada makanan. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa disebutkan oleh para ulama berdasarkan riwayat, mukjizat dan keanehan yang terjadi ketika selama penggalian Khandaq. Dan Nabi ikut turun ya, ikut wa huwa yanqulu turab. Beliau sallallahu alaihi wasallam ikut memindahkan tanah-tanah itu, hatta warat turabu sya'ra sadrihi, sampai-sampai ya tanah itu menutupi ya, sebagian rambut yang ada di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rajulan katsira sya'ri, dan kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi itu ya banyak rambutnya di dadanya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yartajizu bi rajazi Abdullah bin Rawahah. Nah ini, dan Nabi melantunkan rajaz itu tadi ya, bait-bait syair ya, dengan wazan atau timbangan wazan tertentu, dan ini beliau hafalkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tadi. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina, ya tadi sudah. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kita semua tidak akan mendapatkan hidayah, kita semua tidak akan bersedekah, dan kita semua tidak akan salat. Fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina.
Maka turunkanlah ketenangan pada kami dan kokohkan kaki-kaki kami ketika kami berjumpa musuh-musuh. Innal a'da'a qad baghaw 'alaina, sesungguhnya musuh-musuh ya telah melampaui batas atas kita semua ya Allah. Idza aradu fitnatan abaina, ya, apabila mereka ingin memfitnah, merusak agama, ya kami lawan, kami tidak mau. Abaina yarfa'u biha sautahu. Nah, yang bagian terakhir itu, yang setengah bait dari bait yang ketiga, idza aradu fitnatan abaina, Nabi angkat suaranya keras-keras sehingga para sahabat yakni ikut menimpali lagi ya. Wa fi riwayatin yarfa'u biha sautahu abaina ya, sampai thumma yamuddu sautahu bi akhirih. Nabi keraskan dan panjangkan suaranya supaya sahabat juga tersemangati dan termotivasi ya. Artinya kita lawan, nah, seperti itu. Ya. Wa fi riwayatin ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-khandaq yanqulu ma'ana turaba wa huwa yaqul, ya, masih hadis Al-Bara bin Azib, aku melihat Nabi SAW di penggalian parit itu Khandaq bersama kami memindahkan tanah-tanah itu sambil mengucapkan ya tadi ya 3 bait itu dengan redaksi yang juga mirip. Wallahi laula anta mahtadaina wala sumna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqnama in laqaina wal musyrikuna. Ini bedanya yang ketiga, wal musyrikuna qad baghaw alaina. Kalau yang tadi kan innal a'da, yang musuh-musuh. Nah, kalau sekarang disebut wal musyrikun, mereka orang-orang musyrik Mekah. Wajibnya pada saat itu yang memimpin orang-orang musyrik melawan kaum muslimin di Madinah siapa? Ada yang tahu? Yaitu Abu Sufyan. Bapaknya siapa? Muawiyah. Ya, saat itu masih apa? Masih kafir ya, subhanallah. Abu Sufyan tentu kapan masuk Islamnya beliau? Masuk Islam kapan? Ketika Fathu Makkah ya, tahun ke-8 menjelang tahun ke-9 Hijriah. Dan disebutkan oleh para ulama yang menulis biografi para sahabat, wa hasuna islamuhu, Islamnya bagus ya, Islamnya baik ya. Dan anaknya Muawiyah bahkan katibul wahyi, anaknya itu salah satu penulis wahyu, penulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Muawiyah adalah raja paling baik dalam sejarah Islam. Itu raja pertama dalam Islam adalah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, raja, bukan khalifah, tapi malik ya. Setelah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri. Nah, jadi perang Khandaq ini dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Ya, saat itu masih musyrik. Kalau sekarang kita sebut Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu turaba yawm al-khandaq hatta aghmara batnuhu aw ighbarra batnuhu. Iya. Jadi intinya Nabi sampai ikut-ikutan kotor-kotoran ya. Tadi disebutkan dadanya kotor, kemudian perutnya beliau sallallahu alaihi wasallam penuh dengan tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita bayangkan ya, kita pernah nggak sampai sebegininya ya, sampai kotor-kotoran, sampai kedinginan, makan gandum basi ya, dan seterusnya. Subhanallah. Adapun syarhul itu selesai ya. Jadi 2 hadis itu mengisahkan kepada kita sebagian peristiwa persiapan perang apa? Khandaq, atau nama lainnya Ghazwatul Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizb. Hizb itu golongan-golongan ya. Karena orang-orang musyrik berkoalisi dengan orang-orang Yahud yang ada di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah
membatalkan janji, dan itulah kebiasaan orang Yahudi dari dulunya sampai detik ini. Ya, kejahatan senjata, angger baik ya, tetap saja menyerang, membunuhi. Wala haula wala quwata illa billah. Begitu kebiasaan mereka dari zaman Nabi Musanya sampai detik ini, suka membatalkan perjanjian. Akhirnya sama Nabi sama Rasulullah SAW diapakan mereka, Bani Quraidah ini, setelah selesai perang Ahzab, nggak ada perang sebetulnya ya, mereka kabur kocar-kacir, didatangi oleh Nabi Bani Quraidah, didatangi, dan diapakan, yang laki-lakinya habis dibunuh oleh Rasulullah SAW, yang wanita dan anak-anaknya ditawan ya, sementara di penjara, ditahan. Karena mereka begitu ya, membatalkan selalu perjanjian. Kosakata sudah jelas insyaallah. Kosakata hadis paling ada beberapa yang perlu dijelaskan tadi ya, yaitu seperti ihalatin sanikhah tadi, Nabi makan gandum dan lauknya itu ihalatin sanikhatin. Ihalatin sanikhah di sini disebutkan artinya adalah kullu syai'in, al-ihalatu kullu syai'in minal adhan mimma yu'tadamu bihi. Ya, segala sesuatu yang terbuat dari minyak, ya, minyak-minyakan seperti tadi zaitun ya, minyak zaitun atau minyak habas sauda atau apa yang biasa dipakai untuk lauk ya, dicolekkan ke minyak tersebut. Biasanya roti, biasanya untuk nyoleknya itu. Wahuma wal wadak was-sanikhah, jadi itu minyak, dan al-ihalatus sanikhah, as-sanikhah itu al-mutaghayyiratur rih, jadi sudah berubah aromanya. Ini tadi bahasa yang paling kita cocok, tengik ya, sudah minyak sudah nggak enak. Minyak apa namanya kalau yang begitu sudah jelantah barangkali ya? Minyak apa? Coba minyak jelantah dicoleknya dipakai makan, subhanallah. Ya, kemudian ditelan juga tidak enak di kerongkongannya, di tenggorokan itu basyi'atun fil halqi, yaitu al-karihut ta'mi war raihah. Rasanya tidak enak, aromanya juga sudah tidak enak. Iya. Nah, sekarang kita ke permasalahan yang ikhwanahwatillah rahimakumullah, yaitu ad-dirasatud da'awiyatu lil haditsain. Ya, pelajaran-pelajaran dakwah yang bisa kita petik dari dua hadis yang mulia tadi. Ada di sini ada 19 ya. Banyak, ada 19 pelajaran. Ya, kita sebutkan satu-satu, dan tentunya pagi ini tidak 19-19-nya semua ya, karena panjang. Mungkin sebagiannya, separuhnya dulu ya. Jadi yang pertama, fi hadainil haditsaini durusun wa fawaidu da'awiyatun. Di dua hadis ini banyak pelajaran dan faedah-faedah dakwah yang bisa kita ambil ya. Maksudnya minha, yang pertama adalah al-akhdhu bil asbabi la yunafit tawakkula. Ini yang pertama, bahwasanya mengambil sebab ya, menjalankan sebab, proses, menjalankan proses sesuatu itu, ini tidak bertolak belakang dengan sikap tawakal ya. Dan justru seperti itulah tawakal yang benar ya, kita menjalankan sebabnya dulu, baru nanti hasilnya kita serahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama ya. Dan kita langsung syarah saja bahwa sekali lagi dua hadis ini menunjukkan hal itu. Oleh karena itu Nabi mencontohkan langsung, terjun langsung ya, menggali paritnya ikut.
Dan beliau wa huwa imamul mutawakkilin, beliau adalah pemimpinnya orang-orang bertawakal. Ya. Dan begitulah Nabi ya, ketika diperintah hijrah misalkan ya oleh Allah dari Makkah ke mana? Madinah. Ya Nabi hijrah bersama Abu Bakar dan lama, berhari-hari dikejar-kejar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada prosesnya. Artinya kalau Nabi mau, beliau tinggal berdoa bisa, ya Allah, ya turunkan kepada saya buraq, seperti saya naikin waktu Isra dan apa? Mi'raj, bukan buraq di Gebang ya, tapi buraq betulan, ya. Buraq di Gebang mah berisiknya aja. Nah, bisa Nabi sebetulnya berdoa seperti itu tuh bisa. Dan itu dijelaskan oleh para ulama ya. Kenapa Nabi nggak berdoa gitu aja? Biar hijrahnya cepat, 1 detik, sampai mana? Sampai Madinah. Tapi kenapa Nabi tidak begitu? Ini untuk mencontohkan kepada kita umatnya bahwa ya melakukan proses dan sebab itu syar'i sifatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hafarul khandaqa, maka beliau ikut menggali parit, persiapan perang Khandaq. Wa hamalat turab, membawa tanah. Wa amara ashabahu bidzalik, perintahkan para sahabatnya melakukan itu juga. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bil asbab wa ya'muru fi'liha wa yasta'inu billah. Tapi yang Nabi lakukan setelah menjalankan sebabnya dan prosesnya, Nabi yasta'in billah, ya, yaitu memohon pertolongan Allah, ya, sambil terus berdoa ketika menjalankan proses itu. Wa ba'da al-faragh min al-asbab la ya'tamidu 'alaiha, Nabi setelah selesai tidak bersandarkan 100% kepada usahanya, tidak. Bal ya'tamidu biqalbihi 'ala Allah 'azza wa jalla. Tapi Nabi bersandarkan kepada Allah 'azza wa jalla setelah selesai. Dan Allah kasih sesuatu yang enggak Nabi kira-kira kan, yaitu apa? Enggak perlu perang, ternyata tidak perlu perang. Kocar-kacir Allah turunkan di malam itu, sudah musim dingin ya. Itu kan kisahnya luar biasa itu ya, di bagian yang di luar parit itu, mereka orang-orang kufar itu nunggu ya, sudah membuat kemah-kemah yang banyak, tinggal mereka bersatu bikin barisan terus perang begitu ya. Tapi nggak jadi, kemahnya terbang semua ya, bahkan sama orang-orangnya juga. Subhanallah. Nah itu yang Allah turunkan akhirnya setelah Nabi menjalankan apanya? Sebabnya. Makanya hasil itu serahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi usaha sama, tapi hasil jadi apa? Berbeda. Ya, contoh logika mudahnya seperti yang mudahnya ya, seperti ada 2 tukang bakso bersebelahan, A dan B. Sama-sama jualan apa? Bakso. Sama, bahkan ininya juga ngambilnya dari agen yang sama baksonya misal. Sama. Tapi bisa jadi hasilnya apa? Berbeda. Karena mungkin yang satu Masya Allah bagus meraciknya, prosesnya dia jalankan dengan baik. Sambil jualan dia terus berdoa, dia baca Quran juga. Ya Allah berkahi usaha bakso saya ini, Masya Allah. Akhirnya rezekinya apa? Bagus. Yang satu lupa sama Allah, ya. Jadi rezekinya ya pas-pasan. Padahal sama-sama usahanya apa tadi? Nah itu saja. Jadi jangan lupa, kata Syekh di sini, bal ya'tamidu biqalbihi 'ala Allah 'azza wa jalla. Tetap serahkan ya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata penulis, wa sami'tu samahatal 'allamati Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kala itu masih hafizahullah, ya sekarang sudah rahimahullah. Dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah guru dari penulis kitab ini ya, yaitu Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim. Anda tahu ya? Hisnul
Muslim, ya, buku saku tentang zikir-zikir dan doa keseharian dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang Masya Allah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa, ya. Jadi Masya Allah berkah ini karya beliau yang namanya Hisnul Muslim. Bahkan setiap kita pasti punya itu tuh, ya. Insya Allah kalau kita termasuk orang yang berzikir, membiasakan zikir, kita pernah beli buku itu tuh, buku saku. Nah, Syekh bin Baz itu gurunya beliau. Di sini makanya sering dibawakan pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kata beliau, la budda minal akhdhi bil asbab. Harus orang itu melaksanakan sebab, menjalankan proses. Wa min hadhil asbabi hafrul khandaq. Dan di sini dalam hadis ini kata Syekh bin Baz, beliau ikut menggali apa? Parit. Li'annahu yu'attilul a'da. Karena secara logika dengan menggali parit, ya, musuh-musuh tidak bisa masuk, tidak bisa menerobos an istiyahil Madinah, masuk ke dalam Madinah. Nah itu. Wa hadha yubayyinu lid-da'iyati ahammiyatul akhdhi bil asbab an-nafi'ati fi ad-da'wati ila Allah. Dan ini pelajaran pertama ini jelas bagi para dai terkhusus, ya, untuk mengambil sebab, untuk menjalankan sebab dan prosesnya yang bermanfaat, ya, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kita berdoa saja, ya. Seorang dai tadi berdoa saja, ya Allah, ya, berikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin di Gebang ini, ya Allah, semuanya jadi salafi semua, ya Allah. Tapi tidak ada apanya, usaha untuk apa? Berdakwahnya tidak bisa. Ya, Nabi saja berdakwah, terus Nabi berdakwah. Bahkan nggak semua orang yang Nabi dakwahi mau masuk Islam, tidak. Seperti siapanya sendiri, bahkan pamannya sendiri, paman beliau sendiri Abu Talib tidak mau masuk Islam. Padahal yang dakwahi langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah. Harus dijalankan prosesnya. Ini yang pertama. Ini pelajaran yang pertama, ya, yaitu al-akhdhu bil asbab la yunafit tawakkul. Menjalankan sebab tidak bertolak belakang dengan tawakal, bahkan itu termasuk bagian tawakal. Yang kedua dikatakan min mawdu'atid da'wati al-hafthu ala akhdhil hadari wal uhbati li saddi a'da'il Islam. Di antara tema dakwah yang bisa disampaikan oleh seorang dai, yaitu motivasi agar kaum muslimin hati-hati. Motivasi agar kaum muslimin hati-hati, wal uhbah, dan persiapan selalu menghalangi atau mencegah musuh-musuh Islam. Nah ini. Dari mana ini diambil di dua hadis tadi? Yaitu, ya, ظهر في هذين الحديثين أهمية البحث على التحصن من العدو وأخذ الحذر والأهبة. لهذا عملا, yaitu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, binafsihi, beliau sendiri langsung, ma ashabihi, dan mengajak para sahabatnya. Nah ini kan berarti, ya, Nabi persiapan, tidak apa kata nanti aja, apa jari nanti misalkan, ya, tidak begitu. Jadi ini yang diajarkan Nabi pada para sahabat, ya, bagaimana nanti kalau musuh-musuh masuk, bukan nanti bagaimana, nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti aja, ya. Jadi Nabi di situ mengajarkan persiapan, wa ta'ahabu liqitali aduwwihim wa saddihi wa akhadul hadar, dan Nabi berhati-hati. Dan ini sesuai dengan firman Allah yang lain di surat An-Nisa ayat 71, ya, Allah katakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum anfiru thubatin aw infiru jami'a. Orang-orang beriman, ya, hati-hatilah, waspadalah. Khudzu hidrakum, ambil sikap waspada kalian
Anfiru subatin, maka pergilah, ya, seranglah baik berkelompok-kelompok, awin firu jami'an, ataupun serang seluruh kalian, ya, seranglah oleh seluruh kalian yang maju semua. Ya, jadi yang kedua ini, bagaimana seorang dai mempersiapkan diri dari musuh-musuh Islam, ya, terkhusus yang ingin menyerang, ya, negeri kaum muslimin. Yang ketiga adalah min sifati da'iyati as-sabru wa tahammulul masyaqq. Di antara sifat-sifat seorang dai itu dia harus memiliki sikap sabar dan tahammulul masyaqq, yaitu tahan terhadap hal-hal yang menyulitkan, tahan banting. Ya. Kedua hadis ini menunjukkan sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dalam kesulitan dakwah. Ya, karena yang mereka lakukan adalah untuk bertahan, ya, mendakwahkan Islam. Wal isti'dad qitali a'da'il Islam, sabar mempersiapkan diri untuk memerangi musuh-musuh Islam. Walihada sabaru 'alal ju', yang kita lihat mereka sabar menahan lapar, wa ta'ab fi hafril khandaq, ya, capek menggali parit, ya, dengan peralatan yang seadanya, sangat-sangat terbatas. Kalau sekarang kan, ya, pakai apa? Nggak perlu banyak orang, sekarang satu mesin, ya, namanya apa itu? Eskavator, ya, keduk udah satu orang selesai. Ini banyak kan, karena memang, ya, di zaman itu peralatan masih sangat-sangat terbatas. Ya, sabar intinya. Dan yang namanya sabar itu, tadi malam juga Syekh Abdurrahman Al-Musyayyiq menjelaskannya, sabar itu pahalanya apa? Unlimited. Apa unlimited itu? Bukan kuota aja unlimited, ya, tapi apa? Pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya, Az-Zumar ayat 10. Ya, makanya mereka lah Nabi dan para sahabat orang-orang yang paling banyak pahalanya. Sabarnya luar biasa, ya. Ya, mereka orang-orang paling mulia, padahal mereka orang-orang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu, ya, ujiannya Allah. Begitulah ujian itu, kata Nabi, ya, innal bala ala hasabil iman. Justru ujian itu Allah sesuaikan dengan apanya? Keimanan seseorang. Makin beriman orang, makin apa ujian hidupnya? Makin berat, ya. Makanya coba kita introspeksi diri. Kalau kita hidup ini nyaman saja, ya, nyaman saja, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada orang-orang yang memfitnah, tidak. Ini cek keimanan kita ini. Jangan-jangan iman kita itu dhaif, ya, yaitu apa? Lemah. Makanya sama Allah nggak dikasih-kasih ujian.